Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan nomor induk mahasiswa 0533229956 yang dimana saya dari UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas praktik 2 yang dimana saya sedang melakukan aktivitas dari pengembangan produk agribisnis. Dan saat ini saya ditemani dengan selamat siang Teh. Ya. Perkenalkan dengan Budi Teh. Ibu Isi. Ibu? Isi. Ibu Isi. Saya lagi ditemani dengan Ibu Isi yang dimana saya akan minta informasinya dari Ibu Isi ini tentang pengembangan produk agribisnis yang dimana saat ini sudah dilakukan oleh Ibu Isi. Teh, saya ada tugas dari kuliah yang dimana saya ingin menanyakan beberapa informasi Teteh sebagai pengusaha keripik gitu ya. Ya. Nah, saya pengen tahu Teh, awalnya Teteh bisa punya ide usaha keripik ini dari apa Teh ya awalnya? Dari bikin. Ya. Bikin combro. Awalnya dari bikin combro gitu ya. Terus bikin keripik. Keripik. Ya. Singkong keju. Singkong keju. Udah. Nah, dari macam-macam yang pernah Teteh bikin, sekarang yang saya lihat Teteh lebih ke condong ke keripik ya. Ya, keripik. Itu karena apa Teh? Karena rasanya enak. Itu apakah Teteh hasil survei atau gimana gitu? Sedangkan combro juga mungkin kan banyak yang diminati sama konsumen ya. Terus singkong keju juga banyak. Tapi Teteh kenapa ini lebih memilih ke keripik gitu? Rasanya kan lebih enak. Lebih enak ya? Ya, lebih enak. Dari pengolahan juga ya mungkin ya? Diolahnya gampang. Rasanya lebih enak keripiknya. Keripiknya lebih enak, pengolahannya mudah ya? Iya. Nah, dari keripik ini kalau secara bahan bakunya itu kan dari singkong ya Teh ya? Udah pasti dari singkong. Nah, singkong ini tuh Teteh dapat dari mana Teh? Apa dari pemasok atau misalkan ada kebun sendiri atau gimana Teh? Dari kebun sendiri, kalau udah habis kebun sendiri dari petani beli. Oh, dari pemasok ada, dari kebun sendiri ada, gitu ya. Oke. Nah, kalau dari pemasok itu barangnya tapi selalu ada gitu ya? Ada. Selalu ada ya. Pemasok juga dari kebun sendiri ya. Wah, hebat, Teteh punya kebun juga ya. Nah, Teteh pernah ngalamin nggak kesulitan dari bahan baku gitu? Iya, pernah. Pernah? Misalkan bahan bakunya susah gitu ya. Yang di kebun sendiri belum panen gitu kan? Susah. Nah, itu apa yang dilakukan sama Teteh ketika Teteh mendapat kesusahan atau kesulitan mendapatkan bahan baku, sedangkan usaha Teteh dari keripik ini gitu? Nyari lagi? Iya. Bukan dari pemasok yang orang biasa lain, gitu ya? Oh, jadi ya tantangannya ketika bahan baku sulit, Teteh akan nyari lagi pemasok yang lain gitu ya, bukan yang langganan seperti biasa gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau ketika itu terjadi dari orang lain, otomatis secara kualitasnya gimana Teh itu Teh? Kualitasnya? Kualitas singkongnya tuh? Bagus. Tetap bagus gitu ya? Masih sama gitu dengan yang biasa dipakai? Sama. Memang ada ininya ya? Ada macamnya ya? Singkong yang harus buat keripik tuh singkong apa gitu? Buat keripik itu kan singkong manggu. Singkong manggu ya? Oh. Jadi singkong manggu mah paling bagus. Lebih bagus ya, paling bagus ya? Paling bagus ya singkong manggu. Oh, ini yang memang
yang bisa dikatakan singkong yang super lah ya Iya. untuk keripik tuh ini ya. Iya. Oh, ya ya ya. Nah, kalau Teteh setelah Teteh berlanjut usaha keripik ini, secara di pasar produk Teteh gimana tuh saat ini? Kan mungkin banyak usaha keripik juga yang lain gitu ya. Iya. Tapi Teteh pun lebih memunculkan dengan saya juga sama nih produksi keripik gitu. Berani bersaing di luar yang dimana secara pasar keripik singkong udah banyak gitu. Iya. Apa sih yang bikin Teteh lebih pede atau lebih menggebu-gebu bahwa keripik saya akan lebih unggul gitu? Keripik saya kan lebih gurih, lebih renyah, lebih enak. Keunggulannya lebih gurih ya, Iya. Banyak yang pesen. lebih enak ya. Iya. Itu sudah dirasakan karena banyak yang pesen ya Pak? Iya. Oke. Lebih gurih. Terus kelebihan lainnya apa Teh? Apakah misalkan Teteh dari segi rasa ada punya varian rasa apa misalkan gitu? Rasanya kan itu rasa belado. Oh, Teteh juga bikin secara rasa. Tapi awalnya apa rasanya hanya asin dengan pedas itu? Iya, asin sama pedas. Asin pedas awalnya ya. Awalnya. Oke. Lantaran seueur pesen gitu yang gitu rasana gitu. Ya. Banyak yang bisa. Jadi karena ada beberapa masukan ya dari yang mesen, Teh mungkin pengen ada rasa ini. Iya. Akhirnya Teteh juga bisa menginovasi produk Teteh ya, gitu Iya. ya. Berarti ada kayak balado gitu ya. Ada balado, ada rasa jagung. Jagung ya, oke. Masa sapi ya ada. Ya. Rasa jagung manis, jagung bakar. Nah, kalau saat ini tapi Teh secara di pasar Teteh mungkin menjalankan usaha ini udah berapa lama sih? Berapa lama ya? Udah lama. Ada sekitar 10 tahun lebih? Ada ya? Belum. 8 tahunan. 8 tahunan ya? Iya. Oh, usahanya 8 tahun. Nah, selama 8 tahun ini mungkin Teteh bisa ngeliat lah. Oh, secara di pasar tuh ternyata dari tahun ke tahunnya misalkan ada peningkatan. Kelihatan dari pesanan lah. Yang biasa awalnya produksinya misalkan hanya berapa piece atau misalkan berapa ratus piece gitu ya. Ya. Jadi berapa? Itu kan ada ya mungkin ya setiap Ya, tahunnya ada ya, ya. ada. Nah dari situ juga Teteh lebih pede juga pengembangan produk Teteh di luar berarti ada kemajuan kan gitu ya. Ya. Nah tapi kan dengan persaingan di luar pun kita tidak bisa dalam artian tidak bisa hanya melihat saja, kita pun harus tetap ngegali lagi ya, apalagi nih supaya memang secara tren pasarnya kita lebih stabil gitu ya. Mungkin seperti itu ada ya, mungkin Iya. ide-ide ke situ ya. Iya, ada. Nah kalau secara kedepannya nih ada ide apa Teh untuk kemajuan usaha Teteh ini nih? Idenya. Apa dari misalkan lebih ke merubah rasa lagi atau gimana gitu? Dijual di online juga. Rasanya di online. Di online kan. Bisa di online. Penjualan online ya mungkin ya. Yang tadinya mungkin awalnya secara offline gitu jualnya ya. Mungkin Teteh lebih memikirkan ke online berarti ya, Iya. untuk jual online ya. Banyak pesan-pesan kan. Ya. Oke, kalau misalkan secara kembali lagi ke bahan baku Teh. Untuk bisa kita sortir bahan baku yang bagus untuk keripik, itu
biasanya sortirannya seperti apa sih teh? Pemilihan anak Milih bahan bakunya gitu. Kiranya yang paling bagus ya. itu paling Kalau anu bagus. singkuk dibuang, anu gendul-gendul dibuang kan gitu. Oh, jadi memang ada apa Sortirannya. klasifikasinya lah ya dalam artian ya. Oh ini kurang bagus kayaknya enggak ya, berarti ya. kurang Karena bagus akan dibuang. menurunkan dari hasil nanti setelah jadi keripik ya. Itu akan menentukan juga dari bahan baku ya. Iya. Iya, Hmm. nah, bahan Ya. Oke, itu sih mungkin di tugas saya ingin menanyakan hal-hal demikian. Saya juga terima kasih Teh atas informasi-informasinya. Teteh berani terbuka juga sama saya makasih banyak. Dan ini juga bisa menjadikan saya untuk bisa berpikir lagi di mana menjalankan satu usaha dengan ide-ide seperti ini yang mungkin tadi Teteh kalau saya ambil ringkasannya awal dari singkong ini Teteh sempat bikin combro, sempat bikin singkong goreng, singkong keju gitu ya. Tapi mungkin Teteh juga hasil dari survei tetangga sebelah teman-teman gitu ya. Akhirnya mungkin banyak masukan yang dimana lebih memilih lebih bagus dijadiin keripik karena usaha keripik ini lebih menjanjikan daripada tadi yang combro atau singkong keju gitu ya. Itu sih yang saya ambil ringkasannya. Dan untuk secara bahan bakunya tadi Teteh pun dari petani gitu ya, dari pemasok dan punya kebun sendiri juga ya ini ya, punya kebun sendiri yang dimana secara bahan baku pun lebih aman, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tetap pernah terjadi kendala bahan baku susah, yang dimana tadi akhirnya Teteh mencari ke petani yang di luar pelanggan seperti biasanya itu ya. orang lain. Nah gitu ya, itu mungkin ringkasannya seperti itu ya Teh ya. Secara tantangannya seperti itu, terus secara persaingan di pasarnya juga Teteh lebih pede bahwa keripik yang Teteh produksi ini dia lebih renyah, lebih enak gitu kan tadi ya. Terus dalam artian lebih gurih dan mungkin Teteh juga bervarian dari rasa itu ya. Oke. Itu sih saya cukup untuk wawancara saya di tugas saya ini. Terima kasih banyak informasinya Teh. Ya. Oke, terima kasih. Itu hasil dari saya wawancara dengan Ibu Esi tadi, yang dimana untuk tugas 2 saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Di paus atau udahan?